Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Untuk daerah dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian, udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya, lingkungan pegunungan. Ciri-ciri lingkungan pegunungan, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya juga subur. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan seperti teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Selanjutnya, daerah pantai. Ciri-cirinya, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pantai yaitu pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Kemudian lingkungan dataran rendah. Ciri-cirinya, ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang cocok, mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya seperti teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakatnya, petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakatnya petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alamnya seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat antara lain petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Selanjutnya, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakatnya nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui
dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Ayo perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian pemanfaatan biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian, pemanfaatan marmer sebagai bahan bangun rumah atau gedung. Selanjutnya, pemanfaatan belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, pemanfaatan nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Pemanfaatan grafit, yaitu sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6 Subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya, sumber daya alam sayur dan buah yang terdapat di dataran tinggi. Ayo perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam sayur dan buah. Manfaatnya sebagai bahan pangan sehari-hari, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi.
Contoh yang berikutnya adalah sumber daya alam hewan. Manfaatnya diambil daging atau susunya. Tenaganya untuk membajak sawah. Berikutnya, kotorannya dijadikan bahan pupuk. Contoh yang berikutnya adalah sumber daya alam tanah liat. Manfaatnya, tanah yang memiliki nilai ekonomi. Manfaat yang lain sebagai bahan baku kerajinan, seperti tembikar atau genting. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam batu bara. Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar untuk alat transportasi, sebagai bahan baku industri baja, dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya adalah sumber daya alam minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan. Kemudian, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Selanjutnya, sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Misalnya, sumber daya alam air terdapat di sungai. Manfaatnya sebagai pengairan atau irigasi. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. Ketiga, mengadakan reboisasi hutan. Dan yang keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Selanjutnya SDA padi. Terdapat di sawah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestarian yang pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Kedua, memberi pupuk. Ketiga, melakukan pengairan dengan baik. Keempat, menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima, memanen tepat pada waktunya. Sumber daya alam mahoni terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai bahan baku industri kayu. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan bibit unggul. Yang kedua, memberi jarak tanaman pohon. Ketiga, menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. Keempat, memangkas cabang. Dan yang kelima, memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Selanjutnya sumber daya alam rotan. Terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furnitur. Usaha pelestariannya yang pertama, memberi jarak tanam tanaman. Yang kedua, menanam pada awal musim hujan. Ketiga, memberi pupuk. Keempat, membersihkan tanaman yang mengganggu. Kelima, menebang rotan yang sudah tua. Selanjutnya, sumber daya alam ikan. Terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya yang pertama, menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Yang keempat, mengadakan reboisasi pantai. Jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Ayo kita perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan berikut. Pekerjaan sebagai dokter. Contoh peralatan bekerja, peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu besi dan karet. Pekerjaan pilot.
Contoh peralatan bekerja, peralatan penerbangan seperti pesawat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, aluminium dan karet. Pekerjaan polisi. Contoh peralatan bekerjanya, peralatan keamanan seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan plastik. Pekerjaan guru. Contoh peralatan bekerjanya, alat tulis dan peralatan mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, yaitu kayu dan plastik. Pekerjaan pelukis. Contoh peralatan bekerjanya, peralatan melukis seperti kuas, kanvas, dan kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu kayu dan kapas. Selanjutnya, pekerjaan pengusaha. Contoh peralatan bekerjanya, peralatan bangunan atau properti, seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu besi dan baja. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Padi dan beras dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian, jagung persebarannya Jawa Tengah, yaitu daerah Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian Jawa Timur di Madura, dan Sulawesi di daerah Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Persebaran ubi kayu atau singkong. Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah di daerah Wonogiri, dan Yogyakarta di daerah Wonosari. Selanjutnya kacang tanah, yaitu dari Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, yaitu di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati, Jawa Barat di daerah Cirebon, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara Barat di daerah Lombok. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Hasil perkebunan teh, daerah persebarannya Jawa Barat, yaitu di daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian Jawa Tengah di daerah Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Kemudian Sumatera Utara, yaitu di Pemantang Siantar, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kopi. Kopi daerah persebarannya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian karet. Karet daerah persebarannya Aceh, yaitu di Tanah Gayo, Alas, kemudian di Sumatera Utara, Kisaran, dan Deli Serdang. Selanjutnya Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan di Pegunungan Meratus. Berikutnya, kelapa atau kopra. Daerahnya di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kemudian hasil perkebunan coklat. Daerah persebarannya Jawa Tengah, yaitu di daerah Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Kemudian pala, daerah persebarannya Jawa Barat dan Maluku. Selanjutnya cengkeh. Cengkeh dari Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, kemudian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah di daerah Banyumas,
Sulawesi Utara, dan Maluku. Selanjutnya, lada, daerah persebarannya Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemudian tembakau, yaitu dari Sumatera dan Jawa. Yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur. Rotan dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang keempat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi yaitu dari daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB yaitu di Lombok dan Sumbawa. Kemudian ternak kuda di NTT, tepatnya di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian budidaya udang dan ikan bandeng yaitu di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya, tiram dan mutiara dari Bali, Maluku, dan Papua. Ayo perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia berikut ini. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikut penyebaran tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Riau, tepatnya di Pekanbaru dan Dumai, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan di Muara Enim, Jawa Barat di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara, Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, dan Kalimantan Selatan di Balikpapan, kemudian Sorong. Yang kedua, batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian di Sumatera Selatan, di daerah Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kota Baru atau Pulau Laut. Kemudian Sulawesi Selatan, di Makassar. Selanjutnya Papua Barat di Klamono. Yang ketiga, timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka di Sungai Liat, Pulau Belitung di Manggara, dan Pulau Singkep di Dabo. Selanjutnya, emas. Daerah penghasil emas yaitu di Aceh, tepatnya di Melabuh, kemudian di Riau, Logos, Bengkulu, Rejang Lebong. Selanjutnya di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cikoto dan Pongkor. Berikutnya di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, dan di Papua, yaitu di daerah Timika. Ayo perhatikan peta hasil tambang di Indonesia berikut ini.